Hai teman-teman, kembali ke channel Pendapat Joseph setelah lama nggak buat video karena ya belum menemukan series yang layak dibuat review, dan mungkin satu video akan dibuat. Terus ada perubahan dalam segi alat yang saya gunakan yang jadi sedikit telat. Jadi inilah review saya. Preview saya Roma lawan Feyenoord. Secara kedalaman seperti saya pernah bahas, Roma dalam pemain yang punya skill, punya performa lebih kuat. Feyenoord ya sedikit, tapi juga beberapa pemain punya langkah mematikan seperti Igor Vasiano kemarin yang mencetak gol dan beberapa pemain lain. Yang jelas di pertandingan lagi, pemain seperti Igor dan beberapa pemain lain akan dijadikan motor serangan, sedangkan Roma nggak bisa mainin Angelino. Dia akan menggantinya ke entah Spinazzola, mungkin Zelensky, ataupun juga si Christensen. Kalau bagi saya sih Christensen, karena untuk satu sisi Christensen lebih bisa minimal menjaga konsistensi untuk tidak terlalu suka maju dibanding Spinazzola yang secara naluri lebih sering maju, atau si Zelensky yang ya muda, ada kesalahan yang dilakukan, tetapi beberapa pencinta romanistis tidak suka dengan banyak kesalahan dia lakukan. Walaupun sebenarnya kalau daya feedbacknya terkait performa Roma lebih kelihatan dia lebih mempunyai tempat yang menjaga performa Roma, entah itu baik dan buruknya. Secara umum Daniel De Rossi akan menjaga sebuah sistem dia untuk bermain lebih rapi, lebih menekan, lebih menguasai ruang kondisi pertandingan. Bahkan umpan pendek dan kombinasi akan selalu dilakukan, sampai hal yang terkecil bagaimana bola dari kiper itu akan sangat dimaksimalkan, di mana Gianluca Mancini itu akan lebih sering turun menjemput bola dari kiper untuk maju ke depan. Itu kan lebih sering, bahkan lebih sering di semua pertandingan Roma akan lebih sering, karena di satu sisi selain Chris Smalling yang bisa membawa bola dan menggiring bola, Gianluca Mancini di antara beberapa back Roma yang benar-benar bermain bertahan, cuma dia yang kemampuannya di atas rata-rata, baik dia bisa nendang, bisa umpan, bisa bawa bola lebih lama ketimbang pemain yang lain dan lebih bagus. Intinya itu. Kedua adalah bagaimana Roma memaksimalkan tendangan jarak jauh untuk memberikan serangan baik itu spekulasi ataupun benar-benar terarah, ya seperti pertandingan kemarin Frosinone, si Loro Paredes melakukan serangan seperti itu. Di Belanda Zelensky melakukan seperti itu, karena secara praktis begitu Roma memasang Dybala, semua fokus ada di Dybala, semua fokus juga ada di Lukaku. Jadi Roma juga harus berpikir siapa yang akan melakukan
tendangan itu, siapa saja yang melakukan tendangan seperti itu, apakah berani memasang Dan Housen, Gianluca Mancini, Leonardo Paredes ataupun Zelensky, ya, yang bisa benar-benar melakukan serangan tendangan jarak jauh dan benar memberikan hasil. Kedua, selanjutnya adalah bagaimana mereka menekan dan menguasai. Sedangkan Fluminense ya bermain dengan kolektivitas, dengan kondisi pemain yang tidak terlalu banyak berubah, kan berusaha bekerja sama, mengandalkan kerjasama, timing, dan ketepatan membaca gaya pertandingan akan dibutuhkan Fluminense walaupun dia tidak ada supporter di Italia. Ya itu yang harus dilakukan, karena ya seperti saya bilang awal, mungkin pemainnya lebih sedikit yang berbintang, tetapi kolektivitas permainan yang sudah berjalan terlalu lama itu akan lebih punya nilai guna dibandingin jika kita beli pemain terus harus menunggu gimana tune in. Kalau perkiraan saya, Roma akan memenangkan pertandingan ini. Ya itu yang harus dilakukan Roma jika ingin lolos. Dan pertandingan ini memang harus ada yang lolos. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe Pendapat Joseph. Jika suka silakan like videonya, like lagi. Pendapat Joseph. Jika ada kritik saran tulis di komentar, ide tulis di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link Saweria di deskripsi atau scan barcode di pojok kiri bawah. Terima kasih.